Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Agustina dari kelas 11F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan analisis korelasi. Sebelumnya, apa sih itu regresi linear? Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus terbaik atau biasa disebut garis best fit. Garis best fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Ada dua metode dalam regresi linear. Yang pertama, metode kuadrat terkecil, dan yang kedua, regresi linear. Metode kuadrat terkecil adalah teknik statistika yang digunakan untuk menemukan garis best fit dalam regresi linear. Bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya dalam data. Persamaan garis best fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau Y atau P, yaitu dengan Y atau P sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Langkah kedua yaitu menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati YI dan Y atau P, atau dengan sigma YI dikurang Y atau P pangkat 2. Nah, langkah yang ketiganya yaitu menentukan nilai sigma YI dikurang Y atau P pangkat 2 terkecil. Jika sigma YI dikurang Y atau P pangkat 2 terkecil, maka Y atau P merupakan garis best fit. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu metode regresi linear. Metode regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih, yang dimana rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk mencari B-nya yaitu N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Sedangkan untuk mencari A yaitu sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, di sini ada contoh soal pada tabel tersebut. Selanjutnya kita akan mengkuadratkan X, yaitu dengan contoh 2 kali 2 sama dengan 4. Maka X kuadratnya yaitu adalah 4. Setelah sudah kita menentukan X kuadratnya, lanjut kita menentukan X kali Y, yang dimana 2 kali 3 sama dengan 6. Setelah semuanya selesai, maka semuanya kita akan menjumlahkannya. Di sini sudah tertera jumlah sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan juga sigma X kali Y. Nah, yang dimana sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 22, dan sigma X kuadrat sama dengan 90, serta sigma X kali Y sama dengan 92. Setelah sudah kita tentukan semua sigmanya, maka kita masukkan ke dalam rumus. N-nya ini adalah berapa banyak data dalam tabel tersebut. Dan banyak data dalam tabel tersebut adalah 5. Maka N-nya adalah 5. Setelah itu kita masukkan sigma X kali Y, yang dimana sigma X kali Y sama dengan 92. Maka dalam kurung 5, dalam kurung 92 dikurang sigma X, di mana sigma X adalah 20, dikali sigma Y, di mana sigma Y-nya adalah 22, dibagi N, yang dimana N-nya adalah 5, dikali sigma X kuadrat, di mana sigma X kuadrat sama dengan 92, dikurang sigma X pangkat 2, yaitu 20 pangkat 2. Nah, setelah itu kita kalikan, yaitu 5 kali 92 sama dengan hasilnya 460, serta 20 kali 22 yang dimana hasilnya 440. Jadi 460 dikurang 440 dibagi 5 kali 90 adalah 450, dan 20 pangkat 2 adalah 400. Jadinya 460 dikurang 440 dibagi 450 dikurang 400, sehingga hasilnya yaitu 20 per 50 sama dengan 0,4.
Selanjutnya kita masukkan rumus A, yaitu sigma Y ditambah B sigma X. Sigma Y-nya adalah 22, maka 22 dikurang hasil B yaitu 0,4, maka kita turunkan 22 dikurang 0,4 dalam kurung sigma X, di mana sigma X yaitu 20 per 5. 5 ini adalah banyak data dalam tabel tersebut. Selanjutnya 0,4 kita kalikan dengan 20 yang dimana hasilnya adalah 8. 22 kita kurang 8 sama dengan 14, maka 14 bagi 5 sama dengan 2,8. Jadi, Y sama dengan A tambah BX, di mana A adalah 2,8 dan B adalah 0,4X. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar -1 hingga 1. Nah, yang pertama ada korelasi produk momen atau biasa disebut korelasi Pearson. Adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif, di mana rumusnya adalah R sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y per akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 kali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tabelnya X-nya ada 2, 3, 4, 5, 6 dan Y-nya ada 3, 4, 6, 4, 5. Nah, setelah diketahui X dan Y-nya, maka kita akan mengkuadratkan X-nya dan juga mengkuadratkan Y-nya. Sehingga di sini sudah ada X kuadrat dan Y kuadrat. Setelah itu, X sama Y-nya kita kalikan. Dan di sini juga sudah tertera X kali Y. Setelah semuanya kita sudah hitung, maka kita akan menjumlahkan semuanya. Sehingga di sini ada sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 22, sigma X kuadrat sama dengan 90, dan sigma Y kuadrat sama dengan 102, serta sigma X kali Y adalah 92. Nah, maka hasil tersebut kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. N-nya adalah banyak data, dan banyak datanya adalah 5. Dan di sini 5 sigma X kali Y yaitu 5 dikali 92 dikurang 20 dikali 22 per akar pangkat 5 dikali 90 dikurang 20 pangkat 2 dikali 5 dikali 102 dikurang 22 kuadrat. Dan hasilnya yaitu 460 dikurang 440 per akar pangkat 450 dikurang 400 dikali 510 dikurang 484. Maka hasilnya adalah 20 per akar pangkat 50 kali 26. Akar pangkat 50 kali 26 adalah 1300. Maka 50 per 1300 yaitu 0,5547. Jadi, koefisien kolerasi pada tabel tersebut adalah 0,5547. Selanjutnya, ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Dan rumus koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Yang dimana R kuadrat ini adalah koefisien kolerasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi, koefisien kolerasinya adalah 0,5547. Maka, R kuadrat sama dengan 0,5547 dipangkat 2 dikalikan 100%. 0,5547 pangkat 2 yaitu adalah 0,30769 dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 30,76%. Jadi, koefisien determinasi pada data yang ada pada tabel tersebut adalah 30,76%. Sekian pembahasan regresi linier serta
analisis korelasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.